Bertobatlah dan jadilah terang. Refleksi pagi 365. Apa gambaran Nabi Yeremia tentang murka Tuhan kepada bangsa Yehuda di Ratapan 3 ayat 43 sampai 45? Ini gambarannya. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Kami kau jadikan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa. Saudara-saudara, dalam murkanya, Tuhan izinkan bangsa Babel untuk menghancurkan Yehuda tanpa belas kasihan. Walaupun mereka berdoa, Tuhan tidak mau mendengar. Akibat kejahatan Yehuda, mereka menjadi bahan cemoohan bangsa-bangsa lain. Tanpa pertobatan, upah dosa memang maut. Saudara-saudara, hakikat dosa manusia telah berbuahkan pikiran dan tindakan dosa. Perbuatan dosa ini terjadi di mana-mana. Lihat saja, ada pembunuhan, pencurian, korupsi, penipuan, mutilasi, perselingkuhan, penyalahgunaan jabatan, dan banyak kejahatan lainnya. Semua kejahatan ini mendatangkan murka Tuhan. Untuk itu, Gereja Tuhan di Indonesia dipanggil Tuhan untuk membawa terang dalam berbagai kegelapan ini. Sayangnya, seringkali gereja tergoda juga dengan berbagai ambisi politik, keuntungan finansial, konflik internal, dan hal-hal lain yang meredupkan terang Tuhan. Marilah kita bertobat dan fokus kembali pada panggilannya untuk menjadi terang bagi bangsa ini. Maukah kita? Tetaplah setia walau menderita. Refleksi pagi 366. Nabi Yeremia sangat sedih melihat keruntuhan Yerusalem akibat ketidaktaatan bangsa Yehuda kepada Tuhan yang diungkapkan di Ratapan 3 ayat 48 sampai 50. Air mataku mengalir bagaikan batang air karena keruntuhan putri bangsaku. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Saudara-saudara, walaupun bangsa Yehuda tidak mau mendengarkan pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, ia tetap setia menyampaikan pesan Tuhan. Bahkan, walaupun ia mengalami banyak penderitaan, ia tetap mencintai bangsanya dan bersedih untuk kehancuran bangsanya. Saudara-saudara, seperti di zaman dulu, menyampaikan suara kebenaran dan keadilan di zaman sekarang pun perlu kesetiaan dan ketekunan. Ini adalah jalan sepi karena lebih banyak orang ingin ikut arus saja. Memberitakan kebenaran di Indonesia di tengah segala kebobrokan moral memang tidak mudah. Meskipun demikian, Gereja Tuhan tetap dipanggil untuk menyerukan dan menghidupi kebenaran di dalam Kristus. Sayangnya, ada saja yang mengaku terang, tetapi malah menjadi pembunuh terang dengan segala tindakan jahat yang dilakukannya di masyarakat, bahkan di lingkungan gereja. Mari kita belajar setia dalam membawa terang bagi bangsa ini. Tetap tegar walaupun sukar. Refleksi pagi 367.
Apa yang menyebabkan Nabi Yeremia bisa bertahan dalam pelayanan walaupun ia menderita? Ratapan 3 ayat 53 sampai 55 memberikan kesaksiannya. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lobang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku. Kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lobang yang dalam. Saudara-saudara, di Yeremia 37, Nabi Yeremia dipenjarakan lama di ruang cadangan air di bawah tanah. Di Yeremia 38, dia dimasukkan ke dalam sumur. Dia pasti sangat menderita. Meskipun demikian, di dalam segala penderitaannya itu, dia tetap berseru dan berharap pada Tuhan. Saudara-saudara, membawa suara kenabian di tengah masyarakat yang tuli atau berlagak tuli akan suara kebenaran dan keadilan memang sebuah penderitaan. Pelayan Tuhan dan umat Tuhan di Indonesia dipanggil untuk terus berjuang seperti yang telah diteladankan oleh Nabi Yeremia. Di tengah tantangan dan derita, orang percaya diajak untuk tetap mengarahkan hati kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sumber kekuatan, sambil terus tetap setia menyuarakan kebenaran di dalam kasih. Tetaplah tegar walaupun sukar. Belajar kuat menghadapi penderitaan. Refleksi pagi 368. Mengapa Nabi Yeremia bisa bertahan untuk tetap setia kepada Tuhan di tengah penderitaannya? Ratapan 3 ayat 56 dan 57 menunjukkan rahasianya. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Saudara-saudara, dalam penderitaannya, Nabi Yeremia berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar keluhannya dan memberinya kekuatan. Tuhan selalu dekat kepada hamba-Nya yang mencari Dia dalam segala situasi dan kondisi. Di dalam penderitaan, Tuhan selalu menyertai hamba-Nya. Dalam penyertaannya, orang percaya pasti mampu menghadapi segala tantangan kehidupan. Saudara-saudara, seperti firman Tuhan ke Nabi Yeremia untuk dia jangan takut dalam menghadapi penderitaannya, maka kumandang firman ini juga untuk orang percaya di masa kini. Dalam orang percaya di Indonesia belajar bertindak benar di tengah standar moral yang tidak menentu, ada saja tentangan, fitnah, hoaks, cemooh, ancaman, bahkan tindakan kekerasan yang dialami. Di dalam penyertaan Tuhan, kita pasti diberi kekuatan untuk menghadapi semua itu. Yang penting, kita tidak menyerah. Oleh sebab itu, mari kita perteguh iman kita melalui pertumbuhan iman yang sehat. Mari Gereja Tuhan di Indonesia jadikan gereja sebagai pusat pelatihan bagi orang percaya untuk memperteguh iman. Melaluinya Tuhan dipermuliakan. Ikut berupaya menegakkan keadilan. Refleksi pagi 369. Bagaimana sikap Nabi Yeremia dalam menghadapi ketidakadilan dalam hidupnya?
Ini doanya di Ratapan 3 ayat 58 sampai 59. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku, ya Tuhan. Berikanlah keadilan. Saudara-saudara, Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada bangsa Yehuda. Bukannya berterima kasih, mereka malah melakukan ketidakadilan dengan memenjarakan Nabi Yeremia. Di dalam ketidakberdayaannya, Nabi Yeremia berseru kepada Tuhan untuk memperjuangkan perkaranya dengan keyakinan bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menyelamatkannya serta memberi keadilan kepadanya. Saudara-saudara, tidak hanya di masa Yeremia, di masa kini di Indonesia pun, masalah ketidakadilan hukum dan ketidakadilan sosial adalah masalah yang sering terjadi. Yang kaya menindas yang miskin, uang rakyat dari pajak dikorupsi, hukum diputarbalikkan karena suap, penguasa dan pengusaha berkong kali kong untuk meraih keuntungan tidak halal, orang dipenjarakan karena membela kebenaran. Bagaimana seharusnya sikap orang percaya di Indonesia? Seperti Nabi Yeremia, orang percaya harus percaya bahwa Tuhanlah sang sumber keadilan dan sang pemberi keadilan. Oleh sebab itu, kita juga dipanggil Tuhan untuk ikut serta memperjuangkan keadilan serta bersikap adil. Bila kita menutup mata terhadap ketidakadilan, bukankah ini melecehkan kehendak Tuhan? Bagaimana? Tetaplah berjalan dalam kekuatan Tuhan. Refleksi pagi 370. Apa yang menjadi keyakinan iman Nabi Yeremia sehingga dia bisa tetap kuat dan tegar walaupun dia harus menderita? Ini keyakinannya yang disampaikan di Ratapan 3 ayat 60 sampai 62. Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Engkau telah mendengar cercaan mereka, ya Tuhan, segala rancangan mereka terhadap aku, percakapan orang-orang yang melawan aku, dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari. Saudara-saudara, Allah yang Maha Tahu mengetahui segala rancangan, cercaan, dan ulah mereka yang tidak senang kepada Nabi Yeremia. Tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan. Kalau Tuhan memperkenankan ini terjadi, maka Tuhan akan beri kekuatan dan penyertaan bagi hamba-Nya untuk tetap setia menjalankan kehendak-Nya. Saudara-saudara, orang percaya di Indonesia harus sadar bahwa tidak ada satupun peristiwa, baik ataupun buruk, yang bisa terjadi di luar pengetahuan dan izin Tuhan. Keberhasilan, kesuksesan, prestasi kerja, ataupun hal-hal yang menggembirakan lainnya bukanlah semata-mata hasil usaha manusia. Tanpa berkat-Nya, tak ada sesuatu pun bisa terjadi. Demikian juga bencana, politik kotor, rancangan keji, manuver jahat, rekaan kecelakaan, tanpa izinnya gagallah semuanya. Kalaupun kita gagal dalam usaha, tidak mencapai target, terkena penyakit, dalam situasi terjepit, bahkan mati sekalipun, Tuhan tahu. Oleh sebab itu, wahai orang percaya, berpeganglah terus pada Tuhan, karena disitulah kekuatan kita.
Tuhanlah yang akan membalaskannya. Refleksi pagi 371. Bagaimana sikap Nabi Yeremia terhadap orang-orang yang berlaku buruk terhadapnya? Mari lihat ratapan 3 ayat 64 sampai 66. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka, ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. Engkau akan mengeraskan hati mereka, kiranya kutuk-Mu menimpa mereka. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memunahkan mereka dari bawah langit, ya Tuhan. Saudara-saudara, Nabi Yeremia menyerahkan pembalasan terhadap perbuatan jahat hanya kepada Tuhan saja, karena pembalasan adalah hak Tuhan dan bukanlah hak orang percaya. Saudara-saudara, keinginan untuk membalas dendam adalah respons manusiawi yang sering terjadi terhadap perbuatan jahat. Bila disakiti, balik menyakiti. Bila dicerca, balik mencerca. Bila dikutuk, balik mengutuk. Balas dendam akhirnya menjadi siklus yang tidak pernah selesai. Apakah ini sikap Kristiani bagi orang percaya di Indonesia? Nabi Yeremia telah meneladankan untuk kita membawanya kepada Tuhan dan percaya bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Janganlah kita mencoba membela Tuhan, karena Tuhan yang Maha Kuasa tidak perlu dibela. Marilah kita belajar mengandalkan dan percaya Tuhan dalam keterjepitan, kemarahan, ketidakberdayaan, dan kejengkelan kita. Percayalah, Tuhan akan bertindak pada waktunya.